Ada orang yang selalu meyakini bahwa semua yang Tuhan lakukan itu akan mendatangkan kebaikan, sekalipun itu kadang-kadang berupa masalah. Tetapi kalau memang Tuhan yang berkehendak, segalanya pasti akan ada pembelajaran dari pengalaman-pengalaman berat itu. Ikut jalan Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Di dalam Tuhan atau di luar Tuhan tetap ada masalah. Tetapi kita bisa merespon secara berbeda ketika kita dekat dengan Tuhan atau ketika kita justru jauh dari Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak untuk belajar bahwa Tuhan lebih bernilai dibanding mamon yang kadang-kadang kita juga masih memang membutuhkan. Tuhan dan mamon tidak bisa disandingkan secara seimbang, tetapi selalu Tuhan, mari kita belajar tempatkan lebih tinggi dibanding mamon. Ketika Tuhan kita utamakan, Tuhan juga akan mengatur segala kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan. Dalam perikop berbeda dikatakan, carilah perkara-perkara di atas, di mana Tuhan, maka yang lain nanti Tuhan akan berikan pula kepada kita. Mari belajar menjadi beriman yang tidak setengah-setengah dan tidak khawatir dengan segala mamon, karena Tuhan punya cara untuk memenuhi itu ketika kita dekat dengan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama Roh. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman muda dan adik-adik sekalian, baik yang di dalam gereja ini maupun yang di rumah masing-masing, selamat malam, berkah dalam. Kita syukuri kebersamaan kita dalam Ekaristi ini. Tuhan senantiasa membimbing, memberi berkat dalam perjalanan kehidupan kita. Dan dari bacaan-bacaan yang nanti kita dengarkan bersama-sama, Tuhan juga meneguhkan perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi juga mengingatkan kita akan dosa, kekurangan, dan mungkin juga kerapuhan-kerapuhan kita. Semoga hari ini kita senantiasa bisa diterangi oleh firman Tuhan sehingga membangun hidup kita menjadi lebih baik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita renungkan pada hari ini mungkin bukan hal yang sangat mudah untuk kita hidupi. Pada bacaan pertama di dalam kitab Nabi Amos, kita lihat orang-orang yang mau menjadi kaya, tetapi memanfaatkan penderitaan dan kemiskinan orang lain. Mereka menggunakan segala cara untuk menjadi kaya, untuk mendapat uang. Maka ungkapan Nabi Amos, kritik kepada orang-orang ini sangat tajam. Kamu telah menjual janda-janda, kamu telah memanfaatkan orang-orang untuk kekayaanmu. Dengan lain kata, ada orang-orang yang dalam kehidupannya itu menggunakan segala cara agar ia bisa sukses, bisa kaya. Tetapi cara-cara itu tidaklah cara-cara yang kadang-kadang manusiawi atau baik. Pada bacaan kedua, kepada kita diperlihatkan pribadi Santo Paulus. Santo Paulus tampil sebagai pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Apa yang dilakukan adalah apa yang menyukakan Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan menghendaki keselamatan semua orang. Tetapi keselamatan itu hanya mungkin juga diusahakan oleh orang-orang yang menjadi pengikutnya. Dan Paulus sadar betul bahwa ia juga dipanggil, dikehendaki untuk menjadi pewarta, untuk menjadi pengajar, agar orang-orang sampai kepada keselamatan, agar orang-orang sungguh-sungguh mengabdi Tuhan.
Dua bacaan yang memberi gambaran yang sangat berbeda. Bacaan pertama menggambarkan orang yang justru mengabdi mamon, mengabdi harta, mengabdi kekayaan, mengabdi kepuasan diri. Sementara dalam bacaan yang kedua, kita lihat Santo Paulus mengajak jemaatnya untuk mengabdi Tuhan dengan segala yang ia bisa usahakan. Di dalam bacaan Injil, akhirnya Yesus bertanya kepada kita semua dan menegaskan, kita tidak bisa mengabdi dua tuan. Karena kalau mengabdi dua tuan, pasti kita akan membenci yang satu, memilih yang satu. Kita akan memilih yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Dua tuan tidak bisa berjalan. Dan ia juga menegaskan, kita tidak bisa mengabdi mamon dan sekaligus mengabdi Allah. Mungkin ada orang-orang yang cara pikirnya adalah, ya sungguh cara pikirnya mungkin cara pikir yang sangat duniawi. Segala cara digunakan agar ia bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan duniawi atau kepuasan-kepuasan hidupnya. Tapi mungkin ada yang masih berpikir di dalam dirinya, apakah tidak bisa jalan bareng antara aku mengabdi mamon dan aku mengabdi Tuhan? Apakah memang mamon dan Tuhan itu tidak bisa disandingkan sehingga saya bisa mengikuti keduanya? Apakah tidak bisa kita itu, ya kedua-duanya kita butuhkan gitu. Kalau kita mengikuti apa yang disampaikan Tuhan, memang harus memilih. Yang disampaikan mungkin dalam diri kita, aku butuh mamon, butuh harta, butuh uang, butuh kenikmatan, butuh sukacita, butuh apapun kesenangan. Tetapi aku juga butuh Tuhan. Selama kita masih berada di dalam pilihan dan kedua-duanya kita butuh, ada yang mengatakan justru kita malah bisa hancur. Karena antara Tuhan dan mamon juga sekali lagi tidak bisa disandingkan. Mungkin pertanyaan di sini lebih dari sekedar butuh. Mengabdi itu lebih dari sekedar butuh. Mungkin kita memang butuh uang untuk hidup kita, tapi juga butuh Tuhan untuk membimbing kita. Tetapi yang dikatakan Tuhan tadi adalah soal mengabdi lebih dari sekedar butuh. Dan kalau orang mengabdi, itu berarti membaktikan diri, memfokuskan pikiran, dan juga mengarahkan segala kekuatan untuk mencari, untuk mengabdi, untuk mendapatkan, atau mungkin juga untuk melakukan apapun agar bisa melakukan apa yang kita anggap kita abdi itu. Dan tidak bisa sepenuhnya kita mengabdi kepada kekayaan, kepada mamon, tapi juga sekaligus mengabdi kepada Tuhan. Maka ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, apakah dalam kehidupan kita, di tengah kebutuhan keduanya itu, kita bisa berani mengatakan, aku akan tetap mengabdi Tuhan. Mungkin ketika kita berusaha untuk mengabdi Tuhan, kita belajar pula untuk tidak kompromi terhadap mamon, untuk tidak setengah-setengah, untuk keduanya tidak kita jalani secara seimbang. Apa yang membuat kita mampu untuk berani mungkin sampai mengatakan, aku akan meninggalkan dan tidak mengabdi mamon? Tidak lain adalah relasi diri kita dengan Tuhan, sampai merasakan bahwa Tuhan memang bernilai dalam hidupku dan nilai Tuhan di atas segala kalanya. Pengalaman Paulus telah menunjukkan, ia mengatakan bahwa segalanya kuanggap rugi, segalanya kuanggap sampah ketika aku menemukan Tuhan di dalam hidupku. Bahkan ketika Tuhan saya temukan, aku berani mengatakan kematian adalah keuntungan di dalam Tuhan. Ia telah merasakan hidup di dalam Tuhan itu memberi kenikmatan apa, memberi manfaat apa, memberi nilai hidup seperti apa. Mungkin hidup di dalam Tuhan tidak berarti kita dibebaskan dari segala permasalahan-permasalahan hidup. Kita dibebaskan dari pergumulan-pergumulan hidup. Mungkin kita masih menghadapinya, mungkin kita masih menjadi pribadi yang kekurangan di dalam harta. Tetapi kita bisa berpikir lebih positif. Mungkin ada orang-orang yang sebelum dekat dengan Tuhan, setiap kali menghadapi pergumulan hidup, selalu tingkat stresnya tinggi, melarikan diri, mencari pelarian pada apa yang bisa memuaskan sesaat. Ada orang-orang yang berada di dalam tekanan-tekanan, lari kepada minuman, lari pada perselingkuhan, lari pada mungkin pada apa-apa yang sebenarnya tidak baik.
Tetapi ketika orang dekat dengan Tuhan dan tetap mungkin menghadapi masalah, ia bisa merespon secara baik dan masalah itu bisa dihadapi, dan akhirnya ia juga menemukan jalan-jalan baru ketika itu dibawa di hadapan Tuhan. Ada orang yang selalu meyakini bahwa semua yang Tuhan lakukan itu akan mendatangkan kebaikan, sekalipun itu kadang-kadang berupa masalah, berupa beban, berupa depresi, berupa persoalan-persoalan. Tetapi kalau memang Tuhan yang berkehendak, segalanya pasti akan ada pembelajaran dari pengalaman-pengalaman berat itu. Maka ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, ikut jalan Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Tetapi di dalam Tuhan atau di luar Tuhan, kita mungkin tetap ada masalah. Tetapi kita bisa merespon secara berbeda ketika kita dekat dengan Tuhan atau ketika kita justru jauh dari Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak untuk belajar bahwa Tuhan lebih bernilai dibanding mamon yang kadang-kadang kita juga masih memang membutuhkan. Tuhan dan mamon tidak bisa disandingkan secara seimbang, tetapi selalu Tuhan, mari kita belajar tempatkan lebih tinggi dibanding mamon. Ketika Tuhan kita utamakan, Tuhan juga akan mengatur segala kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan. Dalam perikop berbeda dikatakan, carilah perkara-perkara di atas, di mana Tuhan, maka yang lain nanti Tuhan akan berikan pula kepada kita. Mari belajar menjadi beriman yang tidak setengah-setengah dan tidak khawatir dengan segala mamon, karena Tuhan punya cara untuk memenuhi itu ketika kita dekat dengan Tuhan. Marilah menyatakan misteri iman kita. Kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih pula atas kebersamaan kita dalam Ekaristi ini dari awal hingga akhir, dan juga partisipasi aktif Anda sepanjang Ekaristi. Juga terima kasih pada para petugas liturgi semuanya dan juga para petugas-tugas non-liturgi yang telah mengambil bagian dalam Ekaristi ini. Semoga seluruh persembahan-persembahan Anda juga mendapat berkat dari Allah sendiri untuk kemuliaan Tuhan. Dan Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan agar menjadi bekal dalam perjalanan kita, aktivitas kita selanjutnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur